Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Ludwig Paulus, Wakil Ketua Umum Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, Ibu Nurul Arifin, kemudian Ketua Umum Ormas MKGR Bapak Adis Kadir beserta jajarannya, dan juga Sekjen, Bung Ilham, Bendahara Bu Roro, dan Penasehat Bendahara Pak Satya Yuda. Kemudian Pak Yudi Krisnandi, Pak Dedi Mulyadi, Pak Aceh Hasan, Pak Yahya Zaini, Ibu Mutia Hafiz, MPO, kemudian Ketua Kaltim, Pak Rudi Masud. Sengaja dipanggil soalnya saya mau datang bulan Ramadan tidak bersedia karena belum siap. Jadi ini gayanya top, tapi kapan siapnya? Dan Pak Hamka Kadi, Pak Ridwan Bai, beserta di sini juga hadir Habib Usman yang saya hormati, dan Wagub Banten Pak Andika, Ibu Ade Rosi, dan seluruh pengurus MKGR yang saya banggakan. Tentu juga sayap-sayap Partai Golkar yang hadir, kemudian anggota FPG. Pertama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan ridhonya kita hadir dalam acara Ormas MKGR. Dan salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saya mengapresiasi kegiatan yang lalu dilakukan MKGR yang diikuti dengan santunan yatim piatu di bulan Ramadan, yang bulan yang sangat tepat untuk memperbanyak ibadah kepada Allah dan berbagi kepada sesama. Ormas MKGR tentunya berperan dan menjadi penting untuk mendukung Partai Golkar, dan tadi di Jawa Timur, di Gresik, sudah ditunjukkan soliditas MKGR, dan saya berharap ada 34 Gresik-Gresik di MKGR. Jadi, kalau ini kita semua mengkonsolidasikan kekuatan Ormas, saya yakin kita akan berdaya dan punya daya juang tinggi untuk Pemilu 2024. Tadi disampaikan oleh Pak Adis Kadir yang sangat semangat. Untung tadi diingatkan oleh Habib Usman, ini puasa belum buka. Mesti sabar. Tapi saya setuju juga. Walaupun puasa kita harus keras, harus kencang, harus tegas. Karena kita mau menang, waktu tinggal 2 tahun. Waktu tidak terlalu lama. Dan saat sekarang tentu banyak hal yang harus direplikasi oleh ormas-ormas, terutama program-program DPP. Dan kebetulan Ketua MPO-nya ada di sini nih. Karena ke depan penting bagi kita untuk mewartakan, menyiarkan hal-hal baik yang dilakukan Partai Golkar atau hal baik yang dilakukan oleh anggota Golkar yang juga perlu disebarkan di masyarakat. Dari data yang saya dapat, memang tidak semua berita itu sampai di salurannya Partai Golkar. Nah, saya minta juga melalui Ibu Mutia bahwa seluruh konten-konten Golkar ini harus di-blast
di anggota-anggota termasuk di ormas-ormas. Sehingga tidak ada gap informasi antara pusat dan daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Semakin banyak jangkauan, reach yang kita lakukan akan semakin baik. Golkar adalah partai pemenang kedua dengan capaian sekitar 17 juta. Nah, saya minta agar 17 juta ini di akhir tahun ini sudah bisa kita capai semua. Sehingga tahun depan kita akan terus pertebal lagi. Dua hal yang harus dilakukan, satu terkait dengan KTA yang didorong terus oleh Pak Sekjen, itu minimal itu harus terisi, dan yang kedua program yang dilakukan oleh Waketum Erwin untuk urusan KTA elektronik, KTA digital yang didorong untuk bisa mencapai dalam program canvassing. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum MKGR, Pak Adis Kadir, sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, memang yang disampaikan benar. Saya melakukan audit, baik itu terhadap ormas maupun terhadap pengurus provinsi. Dan saya mengirim tim untuk meninjau kantor-kantor Partai Golkar. Jadi saya tahu baik provinsi, baik kabupaten kota, mana yang kantornya sepi, mana yang kantornya rame. Kita sudah bisa petakan itu. Dan salah satu ciri khas tentu kita harus punya markas yang baik. Kita sekarang berada di markas pemenangan Partai Golkar dan saya yakin markas ini sudah baik. Dan saya ingin provinsi, kabupaten, kota juga sudah baik karena itu mencerminkan semangat. Dengan markas yang baik maka kita bisa menjadi pejuang yang baik. Dan tentu saya apresiasi kegiatan yang terus terutama dalam bulan Ramadan ini termasuk Ormas MKGR yang aktif dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Tentu kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pertolongan dan juga untuk memudahkan seluruh urusan kita, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini. Dan salah satu yang kita bersyukur dalam penanganan COVID, alhamdulillah sampai hari ini kita per hari itu di bawah 1.600. Dan kita sudah menangani Omikron secara baik, bahkan kita sudah menangani BA2 secara baik. Beberapa negara terjadi lonjakan lagi akibat BA2, alhamdulillah Indonesia lebih baik karena kita juga melakukan survei untuk kesehatan di mana imunitas masyarakat Indonesia rata-rata sudah di level 90%, yang akan pulang lebaran lebih dari 80 juta. Dan dari Jabodetabek lebih dari 14 juta. Dan ini menjadi hal yang menjadi perhatian, jangan sampai pasca Lebaran nanti menimbulkan gejolak baru. Tetapi berdasarkan pengalaman, gejolak baru terjadi akibat adanya varian baru. Jadi di bulan Januari tahun lalu bukan karena Nataru, tapi karena varian Alpha. Kemudian di bulan Juni bukan karena Lebaran, tetapi karena varian Delta. Kemudian pasca Nataru kemarin juga karena adanya Omikron. Jadi dengan pengalaman ini semua, prokes menjadi tetap penting dan booster itu juga menjadi penting. Dan kita tahu masyarakat sudah sangat rindu untuk pulang ke daerahnya masing-masing, mudik Lebaran. Dan oleh karena itu pemerintah juga memberikan pemulihan ekonomi dan peningkatan daya beli.
Pertumbuhan kemarin di 7%, 7,07 di kuartal minus 0,7, sehingga diharapkan kuartal ini bisa 5%, tapi di kuartal kedua ini yang lebih berat karena angkanya mulai dari angka yang tinggi. Sehingga tentu diharapkan dengan mudik nanti bisa mendorong perekonomian secara lebih baik. Sekali lagi, MKGR solid dan ini menjadi salah satu ormas yang diandalkan untuk memenangi pemilu 2024. Karena saya lihat anggota FPG yang direkrut banyak banget. Ada yang kader asli, ada yang kader transfer. Sehingga kalau sudah kader asli dan transfer, maka 2024 itu yang harus dikejar. Sungguh indah bunga dahlia, harum semerbak di taman bunga. Bulan puasa bulan yang mulia, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Pergi ke pasar membeli pinang, pinang disimpan di dalam tim. Hati siapa yang tidak senang, buka puasa bersama anak yatim. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.